Halo teman-teman, aku Intan Pertiwi. Aku akan mengajak kamu untuk mengenal sistem politik. Let's go! Apa itu sistem politik? Baiklah, kita mulai dulu dari pengertian, yang dimana kita mulai dari sistem. Sistem adalah satu kesatuan yang terbentuk dari berbagai unsur atau elemen. Sedangkan politik adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan perumusan dan implementasi kebijakan publik pemerintah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sistem politik merupakan interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam proses pembuatan dan kebijakan yang terkait dengan tujuan kebaikan bersama. Sedangkan menurut David Easton, sistem politik adalah sistem interaksi dalam setiap masyarakat di dalamnya dibuat alokasi yang mengikat atau bersifat otoratif, diimplementasikan. Beliau memandang kehidupan politik sebagai suatu sistem yang terdiri dari aktivitas yang saling berkaitan. Sistem politik ini memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama yaitu identifikasi unit-unit dan batasan. Sistem politik memiliki unit-unit dan batas-batasan yang mempengaruhi aktivitasnya. Yang kedua, input dan output. Sistem politik memiliki input berupa tuntutan dan dukungan, serta output berupa keputusan-keputusan hasil dari input tersebut yang mengikat masyarakat. Yang ketiga, diferensiasi. Sistem politik memiliki diferensiasi dalam struktur-strukturnya, seperti pembagian kerja minimal yang menyediakan struktur sebagai tempat berlangsungnya aktivitas. Yang keempat yaitu integrasi politik. Sistem politik harus memiliki integrasi yang mencerminkan tingkat efisiennya. Contohnya dalam sistem politik Indonesia, terdapat integrasi antara unit-unit yang membentuk sistem politik untuk membuat keputusan yang otoritatif. Lingkungan. Lingkungan adalah semua sistem, baik sosial maupun fisik yang bukan termasuk dalam sistem politik. Yang di sini lingkungan terbagi menjadi dua, yaitu intrasosial dan ekstrasosial. Menurut David Easton, lingkungan masyarakat dalam atau intrasosial terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu sistem ekologi. Sistem ekologi merupakan semua lingkungan fisik dan kondisi-kondisi organik non-humanis dari kehidupan manusia. Lingkungan fisik misalnya iklim, topografi, batas, dan luas teritorial. Yang kedua, sistem biologi. Sistem biologi mengacu pada susunan biologis manusia dari suatu masyarakat yang dianggap mempunyai pengaruh pembentukan perilaku politik tertentu. Yang ketiga, sistem kepribadian. Pemahaman mengenai sistem kepribadian akan membantu untuk mengetahui motivasi masyarakat dalam mencapai atau pencapaian tujuan bersama. Yang keempat yaitu sistem sosial. Easton mengelompokkan sistem sosial dalam beberapa sistem, yaitu sistem budaya, sistem ekonomi, sistem demografi, dan sistem sosial. Lingkungan yang kedua yaitu ekstrasosial. Ekstrasosial ini mencakup semua sistem di luar suatu sistem politik dan merupakan komponen fungsional dari masyarakat internasional atau sebuah suprasistem. Ekstrasosial ini terdiri dari lingkungan masyarakat yang mempunyai pengaruh sistem politik selain lingkungan, sistem politik internasional, ekologi internasional, dan ekologi nasional. Baiklah, berdasarkan video yang sudah dilampirkan tersebut, itu adalah pemilu yang dilaksanakan pada 14 Februari 2024 lalu, yang dimana itu adalah pemilihan calon presiden dan wakil presiden. Pemilu ini adalah contoh nyata dari sistem politik, karena pemilu ini memuat input, proses politik, dan output. Yang dimana input dari pemilu ini adalah suara dari masyarakat, dan suara tersebut akan diproses melalui sistem proses politik dan nantinya akan keluar output, yaitu hasil dari input tersebut, yaitu berupa pengumuman
suara. Terima kasih yang sudah menonton. Nantikan video-video selanjutnya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you.